Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kiai Haji Samsul Muin Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak, Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 163 dan ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was-sahabil musakhkhari baina samai wal ard was-sahabil musakhkhari baina samai wal ard wasahabil musakhkhari baina samai wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun. Wa ilahukum utai pangeran sira kabeh iku ilahun pangeran wahidun kang suwiji ngijeni. La ilaha ora ana pangeran kang den sembah iku maujud illahu angin Gusti Allah Ta'ala dhewe Ar-Rahmanu kang paring welas sapa Allah Ar-Rahimu tur kang akeh asihe. Ayat 164. Inna satemen tuhune iku fil samawati iku fi khalqis samawati ing dalam tumitai pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wahtilafil laili wan lan beda-beda ni bengi wan nahari lan raino wal fulki lan prau bahtera prau allati tajri kang mlaku apa bahtera to prau fil bagri ing dalam segara bima kelan barang yang fangukan manfaati apa ma'an nasa ing manungsa wa amalan barang angsala kang nurunake sapa Gusti Allah ing minas samai saking pira-pira langit min ma'in nyatane banyu fakhiyalan uripake sapa Allah bi kelawan ma al arda ing bumi ba'da mautiha ing dalam sawis matine bumi wa basalan gelar sapa Allah Ta'ala fiha ing dalam bumi min kulli dabbah ing sakabeh rumangkang wa tasrifir riyahi lan niup pira-pira angin wasakhapilan mendung al musakhkhari kang den reh baina samai ing dalem antarane langit wal ardi lan bumi. Daur air ini la ayatin yakti dadi pira-pira pertanda bukti li qaumin tumraping kaum yakiluna kang padha angen-angen sapa kaum. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 163 dan ayat 164 dengan tema Allah Maha Esa dan Allah Maha Pencipta.
dengan subpokok bahasan, yaitu Allah. Allah Maha Esa. Tidak ada yang patut disembah melainkan Allah. Allah yang Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, dan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah lah yang patut disembah, diikuti semua petunjuknya Allah, dan tidak disembunyikan petunjuk-petunjuknya Allah. Janganlah terperdaya oleh pendapat yang menyimpang dari kebenaran karena berakibat kemurkaan Allah. Itu subtemanya Mas, cukup lumayan. Sebab turunnya ayat ini, sebagian ahli tafsir menerangkan bahwa turunnya ayat 163 ini karena orang kafir Mekah itu meminta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW agar Kanjeng Nabi itu menjelaskan kepada orang-orang kafir Mekah masalah sifat-sifat Allah, sifat Tuhan Allah. Setelah turun ayat yang menerangkan sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Allah, mereka orang-orang kafir minta lagi bukti-bukti atas keesaan Allah. Maka turunlah ayat 164. Memang orang itu kalau dasar tidak percaya, macam-macam yang ditanyakan. Minta bukti ada yang tidak percaya. Ayat 163. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita langsung hati kita meresapi ayat-ayat ini. Allah Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Allah lah yang berhak disembah, wajib disembah, dan tidak boleh mempersekutukannya dengan menyembah berhala-berhala dan lain sebagainya, seperti yang dilakukan oleh sebagian ahli kitab. Itu jangan ditiru, tidak boleh itu. Sebab apa? Itu kelakuannya mempersekutukan Allah. Dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 31, mereka menjadikan orang-orang alim, pendeta-pendeta Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah untuk perbandingan. Dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Allah yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Di sini dijelaskan, maka jangan tiru-tiru orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang menyimpang akidahnya. Dialah yang Maha Pengasih, Allah Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, yang sangat luas dan banyak rahmatnya. Dan tidak boleh kita meminta pertolongan dan hal-hal yang di luar kesanggupan kodrat manusia, hanya kecuali pada Allah saja. Karena apa? Meminta rahmat dan pertolongan kepada selain Allah adalah syirik. Berarti kalau sudah syirik, berarti mengakui adanya kekuatan lain dari kekuasaan Allah. Hati kita harus berhati-hati. Hati kita jangan sampai membanding-bandingkan selain Allah ada kekuatan lain. Itu berbahaya, sangat sesat. Ayat 164. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi untuk keperluan manusia. Maka dari itu seharusnya lah kita sebagai manusia memperhatikan, merenungkan rahmat Allah, Allah yang Maha Suci. Di situlah kita harus sering memperhatikan alam ciptaan Allah. Kalau kita sering memperhatikan alam, isinya alam ciptaan Allah, insya Allah kita bertambah yakin atas kekuasaan Allah. Apa-apa bertambahlah luas ilmu pengetahuan Allah. Pengetahuannya Allah sangat luar biasa, tidak bisa diletakkan di akal pikiran kita. Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pencipta, ciptaannya Allah, Masya Allah. Yang di situ kita menambah yakin atas ciptaan Allah. Bab semua ciptaan Allah juga ada yang dimanfaatkan,
yang untuk bagi kita semua. Dalam ayat ini, ayat 164, Allah itu menuntun manusia untuk apa? Untuk melihat, untuk memperhatikan, untuk memikirkan segala yang ada terjadi di sekitar kita. Bumi, langit, danau, lautan, pokoknya benda-benda di angkasa, semuanya ciptaan Allah. Jadi ciptaan Allah ada yang langsung bisa terlihat dan nyata manfaatnya, tapi juga ada masih banyak ciptaan Allah yang di situ. Untuk memahaminya perlu proses pemikiran dan perenungan yang sepanjang dan sangat dalam. Itu keputusan Allah itu. Maka di dalam ayat ini ada 7 yang perlu diperhatikan dan yang perlu diselidiki di dalam ayat ini. 1. Diciptakannya bumi yang didiami manusia, binatang, dan lain-lainnya. Dan apa saja yang tersimpan di dalamnya bumi itu merupakan perbendaharaan, merupakan sumber daya alam, merupakan kekayaan alam yang tidak akan habis-habisnya. Baik di darat maupun di laut, tidak habis. Tidak mungkin manusia akan menghabiskan ikan di lautan, tidak mungkin. Contoh. Jadi semua itu ada nikmat dan merupakan kasih sayang Allah kepada kita, kepada manusia. Oleh karena itulah kita sebagai manusia harus memanfaatkan, menjaga dan melestarikannya untuk kehidupan yang baik dari generasi berikutnya. Cara pelajaran IPS sumber daya alam, penggunaan penghematan sumber daya alam. 2. Penciptaan langit dengan bintang-bintang dan planet, semuanya itu kan berjalan dan bergerak menurut tata tertib dan mengikuti aturan Allah, sunnatullah. Jadi tidak ada yang menyimpang dari aturan-aturan itu sehingga terjadi tabrakan. Enggak. Kalau sampai 1 detik tabrakan, hari kiamat jadi. Nah, itulah. Semuanya itu tunduk atas penciptaan Allah, manut kehendak Allah. 3. Pertukaran malam dan siang dan perbedaan panjang dan pendeknya waktu malam dan siang itu memang tidak sama. Contoh Indonesia dengan Turki tidak sama, daerah kutub tidak sama. Indonesia bersyukurlah kita bisa melihat siang malamnya itu imbang 24 jam. Di kutub itu kadang 5 menit melihat matahari, kadang 1 minggu sekali. Alhamdulillah kita bersyukurlah di Indonesia. Nah, jadi semuanya itu sudah diatur oleh Allah. Jadi ada manfaatnya yang sangat besar. Walaupun sebab-sebabnya telah ketahui dengan perantaran ilmu falak, tetapi penelitian manusia harus diperdalam. Untuk apa? Supaya manusia bisa bertambah yakin untuk memanfaatkan rahmat Allah. Jadi bersyukur terus. 4. Bahtera atau kapal, baik itu kapal layar, kapal selam yang berlayar di lautan, itu untuk membawa manusia dari satu ke negeri lain. Madura ke Surabaya, yang paling dekat itu contoh-contoh saja. Ya, bisa membawa barang-barang perniagaan untuk memajukan perekonomian. Nah, pokoknya manfaatlah bagi orang yang belum pernah berlayar umpamanya. Kadang-kadang di tengah-tengah samudra yang sangat luas itu menakutkan kadang-kadang. Bagaimana nanti kalau saya tenggelam itu. Saya pernah itu di antara Surabaya Madura naik kapal. Bagaimana tenggelam. Tapi insya Allah akhirnya apa? Ingat pada Allah supaya diselamatkan sampai tujuan itu. Kalau yang sudah biasa malah untuk perdagangan antar negara antar pulau itu. Sehingga dapat dimanfaatkan semuanya atas segala kekuasaan Allah, atas rahmat Allah. 5. Allah menurunkan hujan dari langit sehingga air hujan itu turun ke bumi. Nah, bumi yang telah mati yang kering, mungkin berapa bulan, setengah tahun tidak hujan, kan di situ buminya kan kering, tidak subur karena ada hujan, akhirnya tumbuh-tumbuhan untuk makanan hewan, untuk sayuran manusia, sehingga bisa dinikmatilah.
dinikmatilah kehidupan di bumi ini. Jadi ada daur air tadi, ini air di lautan menguap sampai jadi mendung turun lagi ke bumi, itulah daur air. Itu pelajaran IPA kelas 4 M atau SD itu. 6. Perubahan arah angin dari suatu tempat ke tempat yang lain itu merupakan suatu tanda dan bukti Allah itu Maha Kuasa. Angin itu tidak ada warnanya, tapi bisa besar, bahkan bisa menghancurkan, bisa membuat rumah rubuh, pohon-pohonan rubuh, gara-gara angin. Semua itu kekuasaan Allah, Maha kekuasaan Allah. Karena angin itulah kapal di lautan bisa berlayar dari suatu pulau ke pulau yang lain, negara satu negara lain. Itu perubahan arah angin. 7. Demikianlah yang harus kita pikirkan, diperhatikan kebesaran nikmat Allah kepada manusia dengan bertumpuk-tumpuknya awan antara langit dan bumi. Nah, akhirnya bisa menghasilkan hujan-hujan, meningkatkan perekonomian, pertumbuhan kehidupan manusia di bumi. Mudah-mudahan mendapat barokahnya, amin. Kesimpulan 1, Allah membuktikan bahwa Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha Esa, yaitu dengan tertib dan teraturnya alam semestanya yang diciptakannya. Matahari terbit dari arah timur, tenggelam di ufuk barat. Tertib itu. 2. Untuk dapat menyadari dan meresapi hal seperti ini, manusia hendaklah menggunakan akal, menggunakan pikirannya agar mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.